Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah PL1202 Teknik Komunikasi dan Presentasi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya Aga Sri Darmista dengan NIM 199201440 dari kelas 04 ingin memaparkan hasil observasi dari tugas besar yang diberikan dengan judul Analisis Ketersediaan Trotoar di Simpang 3 Mojoroto. Untuk deskripsi wilayahnya, Simpang 3 Mojoroto terletak di sebelah barat Jembatan Semampir, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Menurut Perda Kota Kediri nomor 1 tahun 2012, pasal 22 ayat 4, Simpang 3 Mojoroto ini mempertemukan 3 jalan kolektor primer, yaitu Jalan Gatot Subroto di utara, Jalan Iskandar Muda di timur, dan Jalan Ahmad Dahlan di selatan. Di Simpang 3 Mojoroto ini terdapat sebuah masalah, yaitu tentang trotoar. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan menyatakan bahwa trotoar ini sebagai ruang manfaat jalan bagi para pejalan kaki. Namun pada faktanya, trotoar yang ada pada Simpang 3 Mojoroto ini masih belum layak untuk dipakai. Karena ada beberapa masalah, saya paparkan ada 4 masalah, yaitu yang pertama, trotoar sempit dan tidak ramah disabilitas. Trotoar sempit ini dapat dilihat dari lebarnya, yaitu yang hanya 0,9 sampai 1 meter saja, akibat tertutup oleh tumbuhan liar dan tidak terawat. Kemudian, di situ juga tidak ramah disabilitas, karena dapat terlihat pada gambar bahwa tidak ada guiding block yang terpasang. Kemudian, masih pada sisi barat dari Simpang 3 Mojoroto, di mana pada bagian tersebut juga trotoarnya tertutup oleh penyangga reklame. Dari observasi yang saya lakukan, di situ terdapat 4 reklame apung. Kemudian di bagian timur, Jalan Iskandar, di bagian timur Jalan Gatot Subroto, dan di sisi utara dari Jalan Iskandar Muda terdapat paving block pada trotoarnya banyak yang hilang, padahal paving block tersebut penting untuk kenyamanan dari pejalan kaki. Kemudian yang terakhir adalah trotoar dialihfungsikan menjadi rumah dan pertokoan. Di bagian sudut trotoar tersebut, bagiannya dipakai sebagai rumah dan pertokoan di mana terdapat toko Cahaya Barokah yang menjual berbagai oleh-oleh khas dari kota Kediri. Padahal apabila tersedia dan dipakai dengan benar, trotoar di Simpang 3 Mojoroto tersebut bisa menjadi trotoar yang sentral tempat orang-orang yang ingin bepergian karena menghubungkan kota Kediri dengan 3 kota lainnya, yaitu Surabaya, Malang, dan Nganjuk. Kemudian dari observasi ini saya mengambil 4 dasar hukum, yaitu yang pertama Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PLT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan, di mana pada pasal 4 itu menyebutkan bahwa fungsi dan manfaat sarana dan prasarana pejalan kaki yaitu untuk memfasilitasi pergerakan pejalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 101, di mana pada pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas. Yang ketiga ada Perda Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan reklame, di mana salah satu ketentuan penyelenggaraan reklamenya adalah tidak mengganggu fungsi atau merusak sarana dan prasarana umum serta tidak mengganggu pemeliharaannya. Tapi pada faktanya bertolak belakang. Kemudian yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan, di mana disebutkan bahwa trotoar sebenarnya hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Kemudian saya akan paparkan gambaran dimensi trotoar yang benar menurut Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 02/ME/M/2018, di mana terdapat 4 daerah yaitu curb, jalur fasilitas, jalur pejalan kaki, dan bagian depan gedung, di mana pada curb ini sebesar 0,15 meter, kemudian pada jalur fasilitas yang proporsional yaitu selebar 0,9 meter, kemudian pada jalur pejalan kaki yang ideal sebesar 2 sampai 2,75 meter, dan kemudian untuk pemisahan trotoar dan bagian depan dan bangunan tersebut harusnya 0,35 meter. Itu merupakan yang ideal bagi jalan kolektor primer.
Dari masalah tersebut saya ingin memberikan solusi, yaitu ada 3 solusi, yaitu yang pertama melakukan pelebaran trotoar dan penambahan fasilitas ramah disabilitas. Yang kedua, pemerintah harus lebih tegas dalam memberikan izin mendirikan bangunan. Dan yang terakhir, melakukan pembongkaran pada papan reklame dan memindahkannya ke tempat yang lain. Begitulah observasi yang telah saya lakukan. Sekian, terima kasih.